Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, pertemuan pertama ya Pak Adit, alhamdulillah bisa mengajar tarikh kelas 2B ya, menggantikan Pak Umaro. Baik anak-anak, ya, pada kesempatan kali ini kita akan mulai kembali ya pada pelajaran pertama, yaitu bab penyayang dan pemaaf. Baik, untuk hari ini Pak Adit akan membahas tentang penyayang. Anak-anak, ya kalian bisa lihat nanti di halaman 1, setiap orang mempunyai akhlak yang baik, ya, mempunyai akhlak. Akhlak adalah tingkah laku sehari-hari. Akhlak disebut juga sifat. Akhlak ada 2 macam, yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang berakhlak baik dan ada yang berakhlak buruk. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia, kita sebagai umat muslim ya, sebaiknya kita berakhlak baik ya. Karena Rasulullah panutan kita pun mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia ya. Rasulullah baik kepada semua orang. Rasulullah baik kepada setiap hewan. Rasulullah pun baik terhadap sikapnya pun baik, tingkah lakunya baik. Ya, maka setiap perbuatan-perbuatan yang baik akan menjadi akhlak seseorang. Ya, ketika kalian rajin mengaji, itu menjadi akhlak kalian. Ketika kalian suka sholat, ya, berjamaah, sholatnya tepat waktu, maka itu merupakan cerminan akhlak yang baik dari kalian. Ya, ketika kalian berbuat baik kepada teman, saudara, ya, kepada hewan sekalipun, maka itu menjadi akhlak. Nah, akhlak, salah satu akhlak yang baik ini adalah yang pertama penyayang. Ya. Anak-anak, seorang akan mempunyai akhlak yang baik jika ia terbiasa dengan hal-hal yang baik. Sebaliknya, ia akan mempunyai akhlak yang buruk jika terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Maka kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan ya, ketika kebiasaan-kebiasaan itu merupakan kebaikan ya, maka itu akan membentuk akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita sering berbuat ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai, maka itu akan mencerminkan sebagai akhlak yang buruk pada diri kita. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang paling baik. Beliau merupakan uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik bagi kita semua. Sedangkan iblis merupakan uswatun sayyi'ah, yaitu contoh yang buruk bagi kita. Maka dari setiap yang ada pada diri Rasulullah itu adalah kebaikan seluruhnya. Tetapi sifat yang ada pada diri iblis, setan, maka itu adalah keburukan semuanya. Maka otomatis kita akan menyontoh siapa di sini? Mencontohkan akhlak Rasulullah atau akhlaknya iblis. Ya, maka dari itu kalian, anak-anakku yang Bapak cintakan Allah, kalian senantiasa ya berbuat kebaikan-kebaikan meskipun itu hal kecil. Kalian memberi makan binatang, kalian menolong teman dengan sekuat kalian, kalian belajar bersedekah, kalian belajar bangun pagi, kalian belajar sholat duha, kalian belajar saum. Ya, itu akan menjadikan akhlak yang baik untuk kalian. Kalian rajin menghafal, memurojaah, membaca Al-Quran, itu akan menjadikan akhlak yang baik untuk kalian. Maka dari itu, ya kita harus mencontoh akhlaknya Rasulullah, bukan akhlaknya iblis. Ya, karena Allah janjikan untuk iblis ya, selamanya akan mengganggu manusia. Dan bagi manusia yang tergoda, bahkan terjerumus kepada kesyirikan atau dosa-dosa besar lainnya, maka akan menemani iblis di neraka. Nah, anak-anak, kita akan masuk kepada bagian pertama ya, yaitu tentang sifat penyayang. Kalian pasti sudah tahu apa itu penyayang ya. Penyayang itu setiap muslim harus memiliki sifat penyayang, yaitu menyayangi kedua orang tuanya, menyayangi dirinya sendiri, menyayangi sesama manusia, dan menyayangi hewan serta tumbuhan. Ya, jangankan
pada diri sendiri kita sayang, kita wajib menyayangi hewan, kita wajib menyayangi seluruh yang ada di alam semesta ini ya. Kita menjaga itu termasuk menyayangi. Kita tidak memetik bunga itu termasuk menyayangi. Kita mengurus bunga, menjaga tanaman, menyemprotnya, menyiram air, memberikan makan ayam, semuanya itu adalah bentuk sifat sayang kita, sifat penyayang kita ya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang penyayang terhadap siapapun ya. Baik, anak-anak, apabila kita menyayangi sesama makhluk Allah, niscaya kita akan mendapat pahala dan akan disayangi oleh para makhluk lainnya. Itu adalah otomatis ya anak-anak. Apabila kita mau disayang oleh orang lain, ya, maka kita harus menjadi seseorang yang bisa menyayangi orang lain. Ya. Rasulullah SAW bersabda, La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan sayang kepada hamba yang tidak menyayangi sesama manusia. Sahih muttafaqun alaih. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi sesama maka dia tidak akan disayangi. Ya. Maka jelas di sini ya. Orang yang tidak akan menyayangi orang lain, orang yang tidak sayang kepada orang lain, orang yang tidak sayang kepada keluarganya, orang yang tidak sayang kepada temannya, orang yang tidak sayang terhadap hewan, maka otomatis dia tidak akan pernah disayang oleh orang yang lainnya juga. Maka anak-anak, Rasulullah SAW sangat sayang kepada anak kecil. Beliau menyayangi Anas bin Malik, seorang anak kecil yang membantu di rumah beliau. Rasulullah juga memerintahkan kita agar menyayangi hewan. Kita dilarang menyembelih hewan dengan cara dicekik atau dibanting. Rasulullah menyayangi kuda dan unta beliau. Nah, dalam hal menyembelih pun membunuh hewan dengan dengan sesuai syariat Islam, ya, maka diajarkan oleh Islam bagaimana caranya menyembelih hewan yang benar, menyembelih hewan tanpa menyakiti hewan tersebut. Rasulullah ajarkan, ya, anak-anak, maka kita harus senantiasa mencontoh pribadi Rasul kita yang mulia, ya. Kita menyayangi orang tua dengan cara bersikap sopan dan menaati perintah mereka. Kita menyayangi hewan dengan cara memberi makan dan minum dan tidak menyakitinya. Kita menyayangi tumbuhan dengan cara merawat agar tidak sampai mati. Nah, maka Rasulullah dalam hadis yang lain pun bersabda, Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Jadi kuncinya, kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah kita menjadi seorang penyayang terhadap makhluk yang lainnya. Anak-anak yang Pak Adit cintai karena Allah, mudah-mudahan kita sebagai makhluk Allah, ya, Allah mudahkan kita sebagai orang-orang yang baik akhlaknya dan orang-orang yang bisa menyayangi sesama manusia, ya, terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Ya, dan kita pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi akhlak yang baik yang tertanam, yang terpahat pada dalam diri kita. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, Pak Adit doakan kalian menjadi anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.